Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas guys terkait HP Infinix GT50 Pro ya. Nah, ini pemakaian setelah 1 minggu, teman-teman ya. Gimana nih? Apakah worth it untuk dibeli? Oke, dan di sini saya sudah coba tes ya performance-nya, gamingnya ya. Jadi pemakaian selama 7 hari ini kayak gimana? Yuk langsung aja kita bahas, guys. Sebelum lanjut ke pembahasan terkait Infinix GT50 Pro ini, di sini saya mau disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi Infinix GT50 Pro ini saya beli sendiri ya, tidak di-endorse. Jadi nanti saya mau berkomentar apapun terkait Infinix GT50 Pro ini bebas teman-teman ya, tanpa ada tekanan apapun. Saya mau bicara di sini real pemakaian saya selama 1 minggu. Nah, kemudian informasi lagi guys, ini saya sedang direkam oleh Infinix GT50 Pro dengan kamera depan resolusi 4K 30 fps dengan bantuan mikrofon eksternal. Nah, kurang lebih hasil dan kualitasnya seperti ini. Nah, kenapa bokeh? Ya, ini saya cuman pakai editing aja nih teman-teman ya, di aplikasi edit videonya. Gitu guys ya. Oke, yuk kita langsung saja masuk ke bagian pertama. Oke guys, di sini kita masuk ke bagian yang pertama ya. Di sini kita akan bahas dulu terkait desainnya. Oke, desain Infinix GT50 Pro ini sudah jelas ya. Ini desainnya gaming banget. Bagian backdoornya sudah nampak guys, ada liquid coolingnya. Bagian atas frame itu ada GT trigger. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, ya ini jelas HP gaming. Nah, cuman teman-teman di sini yang bikin saya khawatir itu di bagian belakang atau backdoornya ya. Nah, ketika saya coba telusuri guys ya, nah dengan mendatar seperti ini untuk si smartphone-nya nih ya, itu ada nampak sedikit tonjolan di area sebelah kanan bawah sedikit kamera teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita gini guys, gini, itu kerasa nggak rata ya antara bawah dan atas. Kemudian minusnya ketika kita coba pakai casing yang transparan itu malah seperti kayak ada cairan gitu guys ya, ada titik gitu ya, titik kayak minyak gitu ya. Nah, kelemahannya atau kekurangannya seperti itu di unit saya, tapi nggak tahu di unit yang lain teman-teman ya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya pasangi skin, jadi nampak seolah-olah tidak terlihat ya, seperti kayak minyak tadi itu ketika dipasangkan case yang bening itu. Nah, itu guys ya, yang mungkin di unit saya aja kali ya. Kalau saya lihat di unit-unit yang lain ya, di unit YouTuber yang lain yang review, itu ketika pakai casing aman, nggak muncul seperti kayak minyak cairan seperti itu ya ketika dipasangkan casing. Oke, kemudian di sini terkait liquid coolingnya ya. Nah, untuk liquid coolingnya ini guys, ini beneran real liquid cooling ya. Karena tadi sudah saya sebutkan itu ada semacam kayak tonjolan di area sebelah kanan kamera sebelah bawah ya. Nah, itu mungkin yang ditempatkan di situ adalah mikromotor untuk menjalankan si liquid coolingnya. Ini real teman-teman ya. Saya coba tes gaming itu yang panas tuh malah bagian layar. Tapi bagian backdoornya itu adem cuy. Luar biasa pokoknya teman-teman ya untuk Infinix GT50 Pro ini ya. Oke, itu untuk di bagian yang pertama. Oke guys, sekarang di sini masuk ke bagian yang kedua terkait kamera. Nah, ini yang kamera pasti seru nih guys ya. Oke, ini pertama kali saya unboxing Infinix GT50 Pro. Ini kameranya berembun guys ya. Oke, berembun ya. Padahal di situ saya masih belum rekam ya, itu masih baru preview aja guys ya. Lagi nampilin fitur-fitur yang ada di kamera. Tapi tiba-tiba dia ngembun. Gitu guys ya. Nah, videonya juga saya sudah bahas khusus tuh. Nah, kemudian itu di hari kedua ya teman-teman, itu ada update. Saya coba updatekan dan ternyata ketika saya coba tes indoor tanpa AC aman. Tidak ada embun guys. Kemudian siangnya atau sorenya saya coba tes lagi di outdoor teman-teman ya, untuk kamera belakangnya rekam 4K 60. Muncul lagi guys pas di menit ke-6 ya. Menit ke-6 itu dia muncul lagi embun.
Selanjutnya aman, tidak lagi keluar embun. Hari ketiga, karena saya penasaran dengan kualitas, katanya ada chip network ya, khusus untuk meningkatkan performa jaringan, mau wifi ataupun seluler. Saya coba tuh pasang guys SIM card ya. Kita buka dulu di bagian bawahnya ya, bagian slot SIM cardnya itu agak lama, kemudian saya pasangkan lagi. Nah, setelah terpasang, saya coba tes record kamera mau 4K, mau 1080, 60 fps lebih dari 10 menit. Itu aman guys, tidak ada embun ya, luar biasa teman-teman. Mungkin pengaruh di situ ya, jadi uap-uap yang ada di dalam mesin itu keluar lewat jalur slot SIM cardnya gitu guys ya. Makanya sampai sekarang ini, jujur teman-teman ya, ini real. Sampai 1 minggu ini untuk di kamera belakang itu aman teman-teman ya. Tidak ada embun lagi. Keren guys ini. Nah jadi guys, untuk isu embun kamera di Infinix GT50 Pro, coba deh teman-teman lakukan cara yang sama seperti saya. Buka slot SIM cardnya agak lama, kemudian simpan lagi di dusboxnya dan tambahkan di situ silika gel. Tutup rapat di dusboxnya, tunggu kurang lebih selama 12 jam lah minimal, dan nanti teman-teman coba lagi apakah nanti ada embun lagi atau tidak. Harusnya aman kalau unitnya normal, tapi kalau unitnya cacat guys ya, itu mau rekam semenit 2 menit tetap pasti berembun, itu cacat. Itu harus teman-teman segera ke service centernya Infinix. Oke, itu ya untuk di bagian yang kedua. Oke guys, di sini kita langsung bahas ke bagian yang ketiga, yaitu performance ya. Nah, jujur ya guys ya, ini untuk performance ya, dan juga terkait SoC-nya, karena Infinix GT50 Pro ini pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Nah, ini cukup memuaskan guys. Coba kalau misalkan Infinix GT50 Pro ini pakai dari Snapdragon. Jos pokoknya guys ya, kalau pakai Snapdragon. Nah, kenapa saya hanya cukup memuaskan saja? Karena di beberapa aplikasi, contohnya seperti kayak di emulator Game Hub ya, kemudian di Winlator, itu HP ini kesulitan guys memainkan game. Yang harusnya di device yang lain, MediaTek 8400 yang lain, itu bisa menjalankan Game Hub GTA 5, bisa masuk ke gameplay, bahkan lancar. Tapi setelah saya coba tes di Infinix GT50 Pro, itu mainin GTA 5 cuman masuk aja, tapi pas masuk ke gameplay dia tiba-tiba force close. Nah mungkin ini cukup apa ya, ada update aja kali ya untuk kestabilan sistemnya aja, supaya mendukung untuk menjalankan Game Hub ataupun Winlator. Meskipun ya MediaTek ini agak kesulitan juga guys terkait driver GPU-nya. Banyak beberapa game yang ya nggak support guys di MediaTek, khususnya di game Switch ya. Nah itu ada beberapa game yang khusus harus menggunakan driver GPU dari Snapdragon atau dari Adreno teman-teman ya untuk GPU-nya. Gitu cuy ya, untuk performa terkait aplikasi lain yang menjalankan emulator. Tapi untuk game-game seperti kayak game PS2 atau tes aplikasi emulator Aether SX lancar parah cuy. Itu mau pakai resolusi 8 kali juga masih bisa jalan, tapi idealnya sih di resolusi 2,5 kali aja itu sudah cukup bisa stabil di 55 sampai 60 fps cuy untuk di emulator Aether SX. Nah, untuk game-game seperti kayak game Play Store ya atau game Android yang sudah saya coba tes, NTE stabil guys, itu luar biasa, performanya cukup memuaskan lah. Kemudian ada yang saya sudah coba lagi itu CarX Street ya. CarX Street ini mantap cuy. Itu performanya juga luar biasa ya. Saya coba tes itu juga tanpa cooler dan juga dengan cooler. Itu teman-teman bisa dicek aja ya, videonya saya sertakan di deskripsi untuk tes pengujiannya. Kemudian di sini ada game Where's Winsmith. Lancar stabil 30 fps cuy tanpa cooler, luar biasa loh ini. Stabil tanpa cooler, dan asiknya lagi kita bisa kombinasikan dengan fitur-fitur yang ada di
Infinix GT50 Pro seperti kayak combo 1 kali tekan ya. Itu untuk aktifkan skill kombinasi yang ada di game Where's Winsmith. Keren. Dan juga bisa diaplikasikan di game yang lain. Kemudian PUBG Mobile. PUBG Mobile juga ini kalau menurut saya sih stabil guys. Enak teman-teman ya main di Infinix GT50 Pro. Bahkan ada fitur untuk mengatur supaya recoilnya stabil ya dengan fitur GT triggernya. Luar biasa guys. Auto jago deh guys ya kalau misalkan main PUBG Mobile di Infinix GT50 Pro. Kemudian saya juga coba tes ya game Arena Breakout. Arena Breakout bisa tembus 144 fps ya di suhu tertentu ya. Lebih dari 45 derajat dia di limit di 120 fps. Arena Breakout loh guys ini ya. Oke, yang bisa di device yang lain itu ke limitnya itu bisa di 60-70 guys ya. Bahkan nggak tahu nih bisa 144 fps atau tidak gitu ya. Tapi di Infinix GT50 Pro ya Arena Breakout ini bisa tembus sampai 144 fps. Nah, kemudian yang saya sedikit kecewa guys ya, Mobile Legend katanya support sampai 144 fps. Saya sudah setting 144 fps mau di settingan layarnya, settingan gamenya, tetapi ketika masuk ke dalam gameplay cuman mentok aja di 120 fps. Tapi untuk performa tanpa cooler guys, 5 kali match stabil di atas 115 fps. Ngeri ya. Ini untuk game kompetitif Infinix GT50 Pro ini sangat direkomendasikan guys ya. Karena itu ya tanpa cooler juga dia udah stabil parah gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini menggunakan cooler. Mantap pokoknya teman-teman. Itu ya teman-teman ya untuk beberapa tes gaming ataupun di tes uji performance ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, barangkali teman-teman di sini juga ada yang sudah coba tes game yang lain gitu ya, gimana performanya, bisa nanti tulis aja di kolom komentar biar nanti teman-teman yang lain juga yang penasaran bisa tahu ya gimana performanya. Oh iya guys, satu lagi ya, game Triple Z ya, oke. Zenless Zone Zero, teman-teman. Itu bisa tembus support sampai 90 fps karena ada pengaturan khusus untuk dipilih atau aktifkan fitur high frame rate. Mantap ya. Oke, itu untuk di game Triple Z. Ya, cuman memang sayangnya di Genshin Impact masih belum bisa sampai 120 fps seperti kayak di Poco F7 itu kan ada fitur yang namanya bingkai cerdas, itu bisa menaikkan ya fps sampai 120 fps di Genshin Impact. Sedangkan di Infinix GT50 Pro ini masih belum bisa. Nah, jadi teman-teman ya, kesimpulannya nih untuk Infinix GT50 Pro terkait ya memainkan game Android ya nih, game Android guys. Sangat memuaskan dengan experience-nya yang luar biasa teman-teman. Nggak bisa dirasakan di HP yang lain. Sekali lagi ya, experience main gamenya nggak bisa dirasakan di HP yang lain. Apalagi fitur-fitur bilah sisinya itu yang bikin ngeri guys ya. Bahkan bisa bikin combo 1 kali tekan, itu luar biasa sih kalau menurut saya guys ya. Itu hampir nggak ada guys ya di HP yang lain ya. Di Poco, di Xiaomi apakah ada fitur tersebut? Nggak ada guys ya. Selama saya bahas ini bertahun-tahun ya terkait game booster bilah sisi game turbo yang ada di Xiaomi, nggak ada fitur combo sekali tekan. Cuma ada di Infinix ya. Kalau punya budget dan suka main game, saya sarankan nih beli Infinix GT50 Pro ya. Jamin deh teman-teman ya, experience main gamenya itu wah, saya juga selama 1 minggu ini main game di Infinix GT50 Pro guys. Saya sudah nggak main lagi di Poco F7, enggak ya. Apalagi kalau mainin game Where's Winsmith, panas guys di Poco F7 guys. Kalau ya main di mana aja, kalau nggak pakai cooler ya, aduh sorry, saya nggak jadi main guys. Tapi Infinix GT50 Pro aman guys ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Kalau ada kurang ataupun ada kesalahan ucap saya, mohon dimaafkan, boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Silahkan diskusi di kolom komentar ya terkait Infinix GT50 Pro ini. Apalagi yang sudah pakai unitnya, silahkan berkomentar ya.
Semoga nanti Infinix GT 50 Pro ini untuk ya update selanjutnya bisa lebih stabil lagi. Khususnya tadi guys, di Winlator, Game Hub, dan juga di Game Switch. Oke, itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.